Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Nanti ya, besok pagi berarti hitungannya ya, jam 3 pagi. Ini akan menjadi pertandingan FA Cup pertama ya, di mana di pekan putaran keempat ya, FA Cup, di mana Manchester United akan melawan Leicester City, menjamu Leicester City. Berarti ini adalah pertemuan yang ketiga ya dengan Leicester City di kandang lagi semuanya. Leicester City yang dilatih saat ini oleh Ruud van Nistelrooy ya pastinya sih juga akan mengejar piala ini, piala FA yang tradisinya juga sangat kuat ya. Apalagi di Liga juga tampaknya Leicester City agak terseok-seok ya. Ya gue nggak bisa salahin Ruud van Nistelrooy juga sih. Kalau lu ngelihat skuadnya Leicester City sih menyedihkan gitu loh. Yang bisa diharapkan cuma Jamie Vardy doang gitu loh. Sisanya aduh berantakan. Apalagi tuh back itu yang back Belgia tuh yang kribo siapa lagi namanya itu buset dah kalau lo nonton kok bisa tuh orang dibeli sama Leicester City ya. Tapi kan ini Piala FA ya, magicnya gitu, tradisinya itu sangat kuat gitu, segala sesuatu bisa menimbulkan spirit yang lebih gitu, semangat yang lebih dalam bertanding walaupun dia klub yang mungkin inferior melawan klub yang lebih superior. Manchester United sendiri pun kalau dari sisi dalamnya ya, Manchester United-nya ya kita sih butuh juga ini piala gitu loh. Karena di liga yang terseok-seok setidaknya kan kita bisa menunjukkan satu hasil, satu prestasi mental dalam menjuarai sebuah turnamen. Ya, kalau bisa kita juara juga kita berarti menyamai rekor Arsenal 14 kali juara Piala FA. Nah, inilah yang menurut gua pertandingan ini mungkin tidak akan ya dilepas begitu aja sih oleh Ruben Amorim gitu. Nah, terkait dengan pertandingan besok ya jam 3 pagi ya, hari Sabtu dini hari berarti itu ya. Ruben Amorim melakukan press conference kemarin dan lo tahu ya dalam press conference itu dari seluruh pertanyaan gak ada lo yang menanyain mengenai pertandingan besok gitu. Gak ada tuh yang nanyain mengenai Leicester City menurut lo gimana, terus pendapat lo mengenai Jamie Vardy, bagaimana Ruud van Nistelrooy handle Leicester City sekarang. Gak ada. Dari sekian pertanyaan ada 2 pertanyaan mengenai Marcus Rashford ya. Sisanya tuh cuma pertanyaan yang pengen ngedongkel dia bahwa lu bakal dipecat deh gitu. Bener gak sih board lo, director of board lo masih percaya sama lo kayak gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan ngedongkel gitu loh, pengen ngecul-cul apa sih istilahnya, pengen ngobok-ngobok gitu loh. Nah itulah makanya yang gue bilang, gue sebagai United Identity selalu memperingatkan dan tujuannya agar fans Manchester United berpikir logis dan sistematis, nggak terbawa arus dengan media-media, nggak terbawa arus dengan mereka-mereka yang mereka nggak peduli Manchester United, mereka nggak peduli, yang penting beritanya masuk. Haters yang aku fans nggak peduli, yang penting trafficnya masuk gede. Nah lu ini kan istilahnya dibully gitu kan, secara verbal ya, secara apa ya, secara bungkusnya adalah media gitu, pers. Tapi kan yang ngebully gitu loh, menanyain dia mengenai lo, Bolt percaya nggak sih sama lo yakin lo 5 kali kalah lo, gitu loh. Ya, jadi lo juga harus sebagai fans Manchester United, makanya gue juga bikin channel ini yang gue udah bilang sendiri, mungkin channel gue beda dengan yang lain, nggak perlu gue menghina-hina, nggak perlu gue juga harus mempercayai segala media yang bias-bias, menyebar hoax, menyebar berita bohong, enggak gitu loh. Mari deh kita bersatu ya, semua, mulai dari direksi, pelatih, mantan pemain, staff, dan fans sebagai khususnya kita, ya kita harus united gitu loh.
harus bersatu gitu loh. Untuk hal-hal yang di luar itu ya kita coba tangkis, jangan mau mereka itu masuk gitu loh ya. Tapi dengan kepala dingin juga ya, hati yang ini nggak usah yang terlalu sampai tarik urat. Betul, siapa? Wah ya elah, sampai gue lihat ada video fans mana tuh, Liverpool ya, sampai segitu tarik uratnya. Ya gue kan bilang kebahagiaan lu nggak bisa diusik, tapi bukan berarti lu harus tanda kutip ya menyakiti atau bawa emosi sampai mau ngebunuh orang gara-gara klub lo gitu. Emang kalau lo sakit apa lo meninggal, klub Liverpool akan ngejenguk lo gitu, akan peduli kan? Nggak juga ya. Jadi kita sebagai fans Manchester United berpikir logis, berpikir sistematis ya, selalu kita coba lihat positif dan kepala dingin ya. Jadi Amorim tanyain ya, pertama mengenai Lisandro Martinez dan Luke Shaw ya. Lisandro Martinez sih dia nggak sebut berapa lama ya, cuman dia bilang takes time, butuh waktu lama untuk recovery-nya. Sedangkan Luke Shaw dia bilang ada small issue ya, di mana di different area, jadi bukan di injury yang lama, muncul lagi di injury satu lagi. Buset deh, berapa titik cederanya si Luke Shaw. Ditanyakan mengenai pemain baru Patrick Dorgu dan Eden Heaven, dikatakan ya nanti lo lihat aja mereka udah bisa ikut latihan apa enggak, tapi pada prinsipnya sih sebenarnya mereka udah siap ya. Apalagi kayak Patrick Dorgu gitu kan, dia udah di Lecce kan, udah latihan segala macam, tinggal ya penyesuaian atau bagaimana mengintegrasikan lah. Ditanya mengenai transfer window gitu, pendapat lo ya, kok katanya lo butuh pemain yang sesuai dengan sistem lo, tapi kan cepet depan dua gitu. Ya Amorim sih menjawab dengan ya cukup diplomatis, dia bilang kita nggak mau membuat kesalahan-kesalahan seperti yang dulu ya, kesalahan transfer yang seperti dulu gitulah ya. Jadi pada intinya adalah ditanya lagi kan wartawan, tapi kan ini nggak ada penggantinya nih, kayak Marcus Rashford dipinjemin, Anthony dipinjemin, Malaysia dipinjemin ya. Gue harus mengambil resiko itu gitu. Pada intinya kita tidak mau melakukan kesalahan seperti yang dulu. Kita harus survive sampai akhir musim dan kita harus mengambil resiko walaupun beberapa posisi tidak ada pengganti ya. Karena dalam hal ini, dalam hal transfer ini kita akan lebih berhati-hati, lebih teliti gitu ya. Profilnya harus sesuai dengan sistem yang gue anut gitu ya. Karena udah clear kan dari awal dia tidak akan pernah mengubah ide bermain dia. Itu udah ditanamkan tuh. Berarti gue harus mencari yang profilnya sesuai. Terus nggak hanya profilnya sesuai, fisiknya sesuai gak nih dengan Liga Inggris gitu loh. Bukan yang kelemar-kelemar, bukan yang terlalu mungkin ya badannya terlalu kecil atau semacam. Patrick Dorgu sama Eden Heaven kan tinggi-tinggi. Cidobi Martin aja 188 tingginya, umur 16 tahun. Nah jadi dari sisi fisik itu juga dilihat, dari sisi biaya transfer itu semua dilihat gitu loh ya. Jadi itu yang profil yang sesuai. Setelah ada pun kita juga harus integrasikan kan dengan latihan-latihan yang ada dengan tim gitu. Terus ditanya lagi, tapi kan nih hasilnya nggak menggembirakan ya. Lalu 5 pertandingan kalah di kandang gitu. Jadi bilang ya inilah yang resiko yang harus gue ambil dan kita harus survive dulu nih musim ini gitu. Ditanyain mengenai Marcus Rashford, ini sih menurut gue gue nggak ngerti ya, kalau wartawan itu mungkin gue lempar ini kali ya, botol kali ya, apa dia ngomong ya, udah gini deh ya, ini Amorim nih yang jawab nih waktu ditanyain Marcus Rashford, apakah kalau misalnya dia bagus, dia balik, lo akan berbaikan atau lo akan memberikan kesempatan? Apa dia bilang gini, udah ya, fokus gue adalah survive, selamat nih sampai akhir musim ya. Si Marcus udah sama si Unai Emery ya, dia lagi udah dilatih sama Unai Emery, udah di Birmingham. Jadi kalau lu pengen nanya kayak gitu, mendingan lu nanya di Birmingham saya sana gitu. Ya iyalah, itu mah udah bukan jawaban apa diplomatis lagi tuh, udah kesel itu, udah diubun-ubun gitu loh. Ditanyakan juga nih lagi ya mengenai ya striker muda kayak Cidobi Martin, dia dibilang sih kalau bisa kita integrasikan ya itu bisa, cuma kan faktornya banyak ya, confidence-nya dia, kepercayaan diri dia, bagaimana dia kerjasama dengan timnya ya. Saat ini sih
kalau gue melihat, dia bilang, dengan dua striker yang saat ini, yaitu Højlund dan Zirkzee maksudnya, ya kita sih masih bisa jalan gitu ya. Cuman masalah urusan mencetak gol kan, ya Bruno Fernandes bisa, dia bilang, Amad Diallo, Garnacho, bahkan Kobbie Mainoo pun bisa untuk mencetak gol. Terus dia tanya lagi, apakah lu khawatir ya dengan ini pertanyaan-pertanyaan yang mencoba mengulik-ngulik gitu loh, dengan board gitu ya, dengan direksi board. Dia bilang, gue nggak khawatir gitu ya, karena gue nggak ada kekhawatiran sama sekali. Gue jelas kok menjelaskan ke mereka apa yang gue inginkan, apa yang mau gue jalankan, ide yang gue tawarkan gitu ya, ide yang akan gue tawarkan yang tidak akan gue ubah. Jadi gue tidak ada rasa kekhawatiran gitu. Waktu tanya mengenai Van Nistelrooy gitu ya, waktu pas awal dia masuk gitu, lu ngobrol apa sih sama Van Nistelrooy sehingga ya lu nggak pakai dia lah, ibaratnya gitu. Ya dia bilang, gue berbicara sadanya gitu loh, dan dia sebagai, ya gue paham dia adalah legenda, dan dia juga adalah orang yang paham sepak bola, dunia sepak bola seperti apa, dan dia paham dengan segala alasannya, dan dia pasti udah mengerti gitu. Karena kalaupun gue terima Ruud van Nistelrooy di dalam tim, gue udah masukin dia dalam posisi di mana nih. Nah, karena gue bawa staff gue sendiri yang telah membantu gue sehingga membuat gue berhasil dan bisa sampai di sini. Jadi kelompok staff gue itu, Van Nistelrooy mau taruh di mana? Kalau mau gue taruh di depan sebagai pimpinannya staff gue, ibaratnya gitu ya, ya itu akan nggak pas gitu, karena mereka ini terbiasa bekerjasama dengan gue langsung melalui gue gitu. Kalau gue taruh Van Nistelrooy ada di belakang staff yang posisinya jauh gitu, maksudnya posisinya di bawah staff gue, ya tidak, sesuatu yang tidak respectful, dia bilangnya tidak menghargai ya, karena si Van Nistelrooy ini kan ya legenda, dan dia juga membantu Ten Hag dan udah memberi kontribusi juga selama dia menjadi caretaker manager. Jadi itu aja sih, lebih kepada posisi bagaimana gue mau menempatkan Van Nistelrooy di posisi yang tersebut gitu. Ya lu juga harus sadar bahwa dalam setiap klub pun seorang pelatih pun harus bekerja sama dengan staff yang dia percaya gitu. Bukan dia nggak percaya ya, cuman gue susah menempatkan Van Nistelrooy mau di posisi yang mana. Itu aja sih dia bilang. Sama lagi tanya mengenai Rashford, dia bilang ya mungkin gue tidak bisa menempatkan Rashford dengan cara permainan gue ya. Ya mungkin dia dengan Unai Emery, ya gue harap dia berhasil, dan yang pasti dia ulang lagi bahwa clear ya, bahwa gue selalu akan melaksanakan ide gue tanpa ada perubahan ya, same, gue bilang dia same di sini, keputusan yang sama, ide gue tetap dijalankan. Jadi ya menurut gue itu sih, dengan keyakinan dia seperti ini, ya waktu pas dia interview dengan Ineos pasti dia sudah ngomong, jadi apapun resikonya akhir tahun ini, ya mungkin kita peringkat 12, peringkat 10, ya nggak tahu ya turnamen ya, bisa aja kita bisa berhasil dengan FA Cup dan Europa League. Gue udah bilang, gue sih nggak mau ada pemecatan di 2025 ini. Jadi menurut gue ya dia tetap stay sih. Untuk pertandingan besok, gue rasa ini Amorim akan menurunkan full ya. Gue nggak tahu sih kalau pemain baru, gue yakin sih belum langsung diturunkan ya. Tadi yang gue bilang, pasti nih Leicester City juga mengejar MU untuk yang kalau si Amorim bilang kita pengen survive gitu ya. Ya salah satu cara dia untuk survive ya memenangkan suatu piala lah. Entah itu FA Cup atau Liga Eropa gitu loh. Nggak bisa dipungkirin gitu loh. Ya, di Liga sih kita ya anggap aja kita sebagai banyak eksperimen. Ya. Jadi untuk susunan pemain gue berharap Alta Bayindir ya jadi kiper utama. Jadi kan biar di turnamen lah Alta Bayindir itu. Untuk back dengan tidak adanya Lisandro Martinez, mungkin hampir sama nih back tengahnya dengan waktu lawan FCSB atau Glasgow Rangers. Jadi Lenioro, Matthijs de Ligt sama Mazraoui. Oke? Untuk di sayap kirinya Diogo Dalot, wingback kiri maksud gua, wingback kanannya Amad Diallo. Jadi ini kayaknya hampir sama nih, mau dengan kayak waktu lawan FCSB nih. Tengahnya Bruno dengan
Ugarte. Depannya, ini bisa jadi si Maino, ya, jadi Maino nggak striker nih. Maino dengan antara Garnacho atau Eriksen. Sebenarnya kalau untuk membongkar pertahanan lawan ya, pasti kan Leicester City ini mainnya pragmatis ya. Mungkin Eriksen ya, karena kan juga mereka lebih narrow ya untuk 3-4-3-nya Amorim gitu. Jadi kalau Garnacho kadang-kadang kan suka terlalu melebar ya, bukan winger. Maksudnya Amorim itu kan nggak pakai the real winger gitu loh, the real winger gitu ya, benar-benar melebar tuh enggak. Mungkin Maino dengan Eriksen biar kasih strikernya Højlund ya. Masih punya keyakinan gue selalu berharap untuk selalu Manchester United itu menang ya. Ya di satu sisi kan gue juga ini juga ya, perhatian juga dengan Ruud van Nistelrooy gitu loh. Kalau dia ini kalah akan ini kan satu-satunya ajang dia untuk bisa berprestasi gitu loh. Ya kalau skor-skornya 2-1 itu apa 2-0 ya oke lah, jadi nggak terlalu memalukan Ruud van Nistelrooy gitu. Oke, gue nggak tahu bisa besok pagi itu bisa kasih pandangan mata atau enggak ya, karena biasa jamnya jam nggak bersahabat nih selalu Manchester United. Tapi tetap gue akan tetap update terus berita-berita, dan sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.